Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja kita semua selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Pada vlog kali ini teman-teman, ini masih vlog pagi hari ya, karena ini adalah masih vlog lanjutan dari yang kemarin teman-teman ya. Karena kemarin kan aku ngerekod videonya agak panjang gitu ya, jadi untuk dijadikan satu video itu durasinya kepanjangan ya, takutnya kalian ngantuk dan tertidur. Jadi nggak nyimak deh. Dan aku bagi dua aja untuk menjadi dua video ya. Kemarin itu aku merekod saat aku membuat, tapi walaupun aku masih di tempat yang sama dan pakaian yang sama teman-teman, tapi dengan aktivitas yang berbeda. Kalau kemarin kan aku hanya menanam tomat dan nyiram tanaman, dan sekarang kelanjutannya setelah kemarin aku tuh beres menanam tomat dan menyiram tanaman, aku bersih-bersih pekarangan ya teman-teman, yaitu nyapu-nyapu seperti biasa ya, karena kan seperti yang kalian lihat rimbunnya pepohonan di sekitar rumah aku, tentu saja ini membuat daun-daunnya itu pada jatuh teman-teman, dan harus selalu disapu, mungkin sekurang-kurangnya 3 hari sekali ya, atau 2 hari sekali teman-teman. Bahkan kalau musim kemarau aku menyapu setiap pagi ya teman-teman, karena kalau musim panas itu ya, musim kemarau beda ya, si daunnya itu lekas sekali rontok gitu ya teman-teman dari pohon-pohon. Tapi kalau sekarang aku masih bisa nyapu 3 hari sekali teman-teman ya, atau 2 hari sekali gitu aja ya. Kalau hujan bahkan aku nggak nyapu ya teman-teman, karena nggak enak gitu ya, becek kalau hujan, karena kan di sekitaran rumah aku tuh masih tanah ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini memang hujan masih jarang ya, jadi aku tuh bisa nyapu 2-3 hari sekali teman-teman. Dan setelah aku selesai nyapunya di bagian depan rumah teman-teman ya, ini adalah penampakan depan rumahku, emang seperti ini ya teman-teman, sesederhana ini. Lalu aku ambil serok aja sih daun-daunnya, lalu aku timbun di sana di rumpun-rumpun apa itu, pohon pisang ya teman-teman. Itu ada rumpun pohon pisang, tempat dimana aku menimbun ya, aku menimbun si daun-daun yang sudah aku sapu di situ. Biarkan di situ sampai menjadi kompos. Kalau musim hujan, aku biarkan saja sampai si daun itu membusuk dengan sendirinya dan menjadi kompos teman-teman. Jadi segalanya harus dimanfaatkan ya, limbah-limbah dimanfaatkan. Gak ada yang tidak bermanfaat ya, kalau kita memang peduli gitu dan mau memanfaatkannya. Seperti daun-daun kering yang berserakan di pekarangan aku itu, karena aku kan seorang penanam ya, kalau petani ke skala besar ya, kalau aku kan emak-emak rumah tangga yang bertanam skala kecil ya teman-teman. Penanam atau sama aja ya, petani kecil gitu ya, petani organik kecil. Ini tuh sangat bermanfaat sekali, walaupun hanya sekedar limbah daunnya teman-teman, untuk dijadikan pupuk gitu. Karena kan petani organik itu tentu saja membutuhkan pupuk kompos ya teman-teman. Jadi agar tidak pusing mencari kemana itu si kompos gitu ya, aku menimbun si daun-daun kering yang aku sapu sampai dia itu menjadi kompos dan bisa aku manfaatkan dijadikan pupuk ya untuk tanaman-tanaman aku. Makanya kalian itu kalau nyimak video aku tentu saja mengerti ya, kenapa tanaman-tanaman aku, tomat-tomat aku, kemangi atau yang lainnya itu selalu subur. Pasti kalian itu mengerti ya, karena kalau menyimak. Tapi kalau ngelihatnya di skip-skip atau nontonnya cuman selewat-selewat, tentu saja kalian itu banyak yang bertanya-tanya kepada aku ya teman-teman. Bun, kenapa sih itu bisa sesubur itu? Apa sih rahasianya? Kalian selalu bertanya apa rahasianya teman-teman ya, padahal mah selalu aku beberkan dan selalu aku ceritakan, gak ada rahasia ya tentang perawatan tanaman aku. Mungkin hanya kalian saja yang tidak terlalu begitu nyimak ya dengan apa yang aku katakan di videoku.
Tapi nggak apa-apa pula teman-teman ya, kalau kalian memang mau bertanya ya aku jawab-jawab aja ya, nggak apa-apa. Karena kan kalian juga tentu saja ada aktivitas lainnya. Mungkin bagi yang sedang rebahan kalian bisa nyimak aktivitas aku dan bisa menyimak apa yang aku katakan di dubbingnya ya teman-teman. Tapi bagi kalian yang sedang beraktivitas tentu saja nggak begitu nyimak ya teman-teman, karena aktivitas kita kan banyak gitu ya, apalagi yang nonton aku kan tentulah gitulah sesama ibu rumah tangga, pastilah nontonnya sambil beraktivitas gitu. Karena aku juga begitu ya teman-teman, kadang-kadang kan aku kalau nonton di saat aku waktu rebahan gitu ya, aku tuh nonton videonya ya diliatin, diperhatikan gitu. Videonya, gambar videonya dan apa yang dia katakan itu diperhatikan. Tapi kalau nonton sambil beraktivitas, mungkin aku hanya mendengarkan dubbingnya ataupun aku ngelirik-liriknya sebentar-bentar aja gitu ya teman-teman. Karena kan aku juga sambil beraktivitas juga pengen nonton juga pada video-video teman-teman gitu ya. Karena kan ya namanya orang YouTuber tentu saja harus menyukai YouTuber yang lainnya biar kita itu saling mendapatkan inspirasi dan ilmu-ilmu pengetahuan kita. Karena banyak ternyata yang belum kita tahu dan bisa kita dapatkan ilmunya dari teman-teman kita ya teman-teman. Karena kita kan sesama YouTuber ya. Ada pengetahuan yang berbeda, ada yang sudah kita tahu orang lain belum tahu, ya kita kasih tahu jadi tahu gitu. Ada yang belum kita tahu, kita bisa menonton video teman-teman kita. Terus mereka ngasih tahu, jadi kita tahu. Jadi kita sharing di sini, sharing di sini saling berbagi ilmu pengetahuan kita ya teman-teman, tentu saja ilmu pengetahuan seputar ibu rumah tangga. Atau yang bukan YouTuber pun boleh nyimak ya, karena kan siapa tahu dengan menyimak video vlog ibu rumah tangga kalian itu bisa bangkit dan terinspirasi gitu ya. Karena yang namanya ibu rumah tangga itu mungkin sama ya penyakitnya, kadang dilanda rasa malas gitu ya teman-teman. Kalau udah dilanda rasa malas, wah kayak gimana lah, tentu saja udah gak perlu aku katakan, pasti saja kalian tahu gitu ya apa yang terjadi di dalam rumah jika ibu rumah tangga sudah dilanda rasa malas. Ini kayaknya penyakit semua ibu rumah tangga pernah mengalami hal ini, rasa malas gitu ya, kadang-kadang datang. Gak apa-apa ya teman-teman, namanya juga manusia, rasa malas mah biasa datang melanda. Ya udah kalau orang lagi malas mah diem aja, rebahan aja dulu. Nanti kita sambung lagi kerjaannya. Tapi jika kalian lagi malas, tontonlah video-video aku ini. Insya Allah kalian bisa bangkit dan terinspirasi. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Aku tuh lagi nyapu di bagian belakang ya. Ini adalah belakang rumahku. Karena temboknya kan udah kalian lihat ya, itu temboknya masih bata ya teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, rumah aku itu belum selesai full ya teman-teman. Jadi masih yang belum selesai gitu, masih ada yang belum selesai. Bukan masih ada ya, masih banyak gitu ya teman-teman. Mungkin baru berapa ya, 70% atau 60% selesai. Gak apa-apa ya, aku mah santai-santai aja bikin rumahnya, karena kan nyari duitnya juga santai teman-teman. Tapi kalau Pak Asu mah gak nyari duitnya gak santai, semangat gitu ya. Tapi uang yang dikumpulkannya santai. Karena kan budgetnya banyak dengan keperluan-keperluan yang lain ya, tidak hanya rumah saja. Tapi untuk rumah memang selalu menyisihkan tabungan untuk rumah ya teman-teman. Tapi kan keperluan yang lain, kebutuhan ini itu sehari-hari, segala macam kebutuhan Pak Su yang tanggung semua ya. Karena aku kan sebagai ibu rumah tangga hanya ngurusin rumah dan anak-anak dan sekitarnya aja ya. Sebenarnya aku ngurusin semua ya teman-teman, cuma tidak ada
bekerja di luar gitu, jadi tidak menerima gaji gitu. Aku hanya mengandalkan gaji dari pak suami saja. Soalnya kalau aku kerja teman-teman, siapa yang bekerja di rumahku gitu ya. Karena begitu mungkin terbengkalai kalau aku kerja ya teman-teman. Kan di rumahku nggak ada yang kerja kalau aku pergi. Siapa yang ngurusin anak-anak, siapa yang masak, siapa yang ngurusin rumah gitu. Walaupun aku punya anak gadis tapi tidak akan sesuai gitu, tidak akan sama dengan aku. Karena aku ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga gitu di dalam rumah tanggaku ini. Kalau aku menyerahkan tugasku mengurus anakku kepada, kakaknya, Hanum gitu kan masih kecil, masih 5 tahun, jadi dia belajar setiap hari sama kakaknya misalkan ya, sama tetehnya, atau mengurus pekerjaan rumah ini sama tetehnya, aku serahkan, enggak juga ya teman-teman, karena ini kan tugas aku, ini udah kewajiban aku ya teman-teman, jadi biarin aja. Mungkin sekarang saatnya aku ngurusin rumah tangga bukan bekerja, karena dulu juga aku udah sering bekerja ya teman-teman, sebelum Hanum itu lahir. Sebelum aku hamil Hanum, aku juga pernah kerja. Dan ya cukuplah dulu ya, sekarang biar aku di rumah gitu ngurusin rumah dan anak-anak saja. Serta ngurus yang lainnya ya teman-teman, ayam juga diurus, ini tuh aku lagi bersih-bersih kandang ayam ya teman-teman. Aku tuh tidak hanya ngurusin anak-anak ya teman-teman, termasuk anak-anak ayam dan induknya juga aku urusin. Oke teman-teman, aku tuh ini di bagian belakang rumah aku ya nyapunya. Aku tuh nyapu-nyapu di sini. Tadi tuh aku habis rounding daun tekokak ya. Ini daun tekokaknya berserakan di sini. Jadi aku sapu-sapu aja ya, karena daun tekokak kan yang tuanya itu kuning-kuning. Jadi aku sapu-sapu aja. Sebenarnya kalau di hutan ya teman-teman, tekokak itu dibiarkan subur makmur begitu saja. Tapi kalau di samping rumah ya aku rawat aja teman-teman, karena aku juga menyukai tekokak. Ternyata itu tekokak ya favorit juga dari keluarga aku itu menyukai, tapi kan jarang ada yang jual di pasar ya teman-teman. Jadi ada ditumbuh di samping rumah, aku rawat. Ini sebenarnya aku nggak tanam ya teman-teman, dia itu numbuh sendiri. Jadi aku rawat saja. Terus aku lihat dari anakan-anakannya, nanti aku tanam lagi. Oke teman-teman, jangan lupa ya, kita itu harus selalu menanam gitu ya, untuk membantu mencukupi kebutuhan dapur kita sehari-hari. Dan ini tuh aku selanjutnya mau menyiram tanaman ya, ubi jalar dan kangkung gitu ya teman-teman. Dan kemarin tuh aku tuh sayangnya tidak rekod, kemarin tuh aku habis panen 1 polybag gitu. Alhamdulillah aku mendapatkan 4 ubi jalar di dalam 1 polybag itu, sampai besar-besar teman-teman ya. Mungkin karena si polybagnya ini juga cukup besar ya teman-teman, ukuran 40 polybagku ini. Dan di dalamnya ada 4 ubi sampai besar-besar ya teman-teman kemarin tuh. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tidak terasa ya, sekarang ini udah berada di penghujung video saja. Dan aku ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga saja ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.